Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Kisaran 1 bulanan lalu nih ya, Xiaomi itu baru mengeluarkan smartphone untuk kelas entry level ataupun kelas bawah, yaitu Redmi 10. Smartphone ini dijual di harga Rp1.999.000 untuk varian RAM 4 storage 64GB dan di Rp2.3.999.000 untuk varian RAM 6 dengan storage-nya 128GB. Nah, saya sudah menggunakan smartphone ini selama 1 bulan. Di sini saya akan membahas Redmi 10 plus saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan smartphone ini. Saya suka bodi Redmi 10 karena terasa compact di tangan dengan ukurannya ini tidak terlalu besar. Jadi memberikan kenyamanan di saat saya harus gunakan dengan satu tangan ataupun pada saat saya genggam. Saya juga suka melihat desain serta finishing back cover. Terlihat kekinian dengan modul hitam sebagai wadah 4 buah kamera serta terlihat cakep dengan finishing glossy serta warna yang enak dilihat seperti unit saya ini. Jadi kalau hanya dilihat sih memang Redmi 10 ini tidak seperti smartphone kelas entry level. Tapi kesan HP kelas bawah itu langsung terasa saat sudah saya pegang. Material plastik pada back cover dan frame langsung terasa. Lalu finishing glossy yang mudah meninggalkan sidik jari. Jadi selalu gunakan softcase yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Bagian yang menarik dari smartphone ini hadirnya dual speaker stereo yang ditempatkan satu di sisi bawah dan satu di sisi atas. Untuk kualitas suara masuk kategori bagus untuk smartphone di kelas entry level. Dikarenakan power yang dihasilkan cukup saja, jadi audionya itu tidak terdengar pecah pada volume maksimal. Tapi ini terasa kurang terdengar saat saya gunakan pada area outdoor atau di suasana yang sedikit ramai. Selain itu, penempatan sensor sidik jari pada sisi kanan menyatu dengan tombol powernya itu mudah dijangkau. Respon bacanya juga termasuk akurat dan cepat. Salah satu yang masih dipertahankan Xiaomi untuk smartphone kelas entry level mereka yaitu memberikan resolusi Full HD pada layar. Nah, di layar 6,5 inch ini juga terlihat kekinian dengan model dot-in display. Bukan itu aja, teknologi terbaru juga sudah disematkan yaitu refresh rate 90Hz. Jadi memberikan tampilannya itu terlihat halus di saat saya melakukan swipe-swipe saja. Buat kamu pencinta Netflix tenang aja nih, semua film yang diputar pada Netflix bisa kamu tonton pada kualitas HD karena layarnya itu sudah mendukung Widefine L1. Dan yang paling saya suka nih dari Xiaomi yaitu selalu memberikan perlindungan dalam paket penjualan ya. Mulai dari ini kan layarnya sudah dibekali Corning Gorilla Glass 3. Nah, ini udah dipasangkan lagi namanya screen guard. Selain itu akan mendapatkan yang namanya softcase dalam paket penjualan. Jadi buat pembelinya itu ya udah tinggal pakai, tidak perlu lagi repot-repot mencari aksesoris tambahan. Dan ini hal yang bagus dari Xiaomi. Sebagai smartphone kelas entry level, Redmi 10 ini menjadi yang terdepan dalam urusan performa karena smartphone ini menjadi yang pertama menggunakan chipset paling baru yaitu chipset gaming MediaTek Helio G88 dipadukan CPU-nya octa-core. Nah, tadi kan varian storage-nya itu ada 64 dan 128GB. Jika kamu beli salah satunya dan terasa kurang, kamu bisa memasangkan micro SD pada SIM tray yang terdiri dari 3 slot. Selain itu, ya kalau kamu nggak punya micro SD, kamu tinggal beli saja yang namanya USB OTG ya. Jadi tinggal pindahkan file pada smartphone-mu ke USB. Karena ini sudah mendukung USB OTG. Performa yang dibawa itu sangat mumpuni untuk smartphone di kelas bawah ya. Penggunaan santai saya hanya sekedar nonton film atau sosial media bukan menjadi masalah. Demikian halnya saat saya bermain game, misalnya PES 2021. Game tersebut dapat saya mainkan dengan nyaman. Tapi di sini saya agak ada heran ketika saya memainkan game Mobile Legends. Game tersebut itu sebenarnya bisa dimainkan pada pengaturan grafiknya itu ultra. Tapi konsekuensinya suhu smartphone itu cepat banget naik. Sehingga ketika saya main di tangan itu terasa kurang nyaman, khususnya di dekat kamera sini ya. Ya memang sih dengan menggunakan softcase ini sedikit meredam.
panas di tangan ya. Tapi dengan panasnya smartphone ini berakibat pada gamenya itu berjalan patah-patah, khususnya di saat-saat momen-momen perang brutal. Ya, jadi saya sering memainkan game Mobile Legends itu grafiknya saya turunkan satu tingkat. Memang sih smartphone itu tidak sepanas yang kalau dimainkan pada Ultra Plus, patah-patahnya tetap akan terjadi, tapi sangat jarang, tidak sesering di saat saya memainkan pada pengaturan grafik Ultra. Ya, itu yang saya alami. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Apa karena smartphone ini masih terinstall banyak game. Di sini saya install 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, ada 7 game saya install di sini. Karena itu awalnya itu saya pengen buat video gaming test sebelum saya buat video review. Tapi setelah saya pikir-pikir ya udahlah, nggak usah. Mungkin apa karena itu saya juga belum uninstall game-game yang sudah terinstall di sini ya. Saya nggak tahu ya. Nah, buat kamu yang sudah menggunakan smartphone ini, apakah merasakan hal yang sama seperti saya rasakan? Boleh dong untuk ditulis ya pada kolom komentar di bawah. Urusan mengabadikan foto atau video, Redmi 10 menjadi smartphone termurah saat ini karena sudah dibekali lensa utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dan akan menjadi standar baru untuk smartphone kelas bawah ke depannya. Sebenarnya di sini saya agak bingung ya, sebelum Redmi 10 keluar ada kan kompetitornya itu masih menggunakan MediaTek Helio G85 tapi resolusi kamera utamanya itu mendukung 50 megapiksel. Nah, itu pernah saya nonton salah satu reviewer yaitu David Gadgetin di mana dia tuh mengatakan, sebentar saya baca ya. Kurang lebihnya seperti ini. Alasan Redmi 10 menggunakan MediaTek Helio G88 agar mendukung resolusi 50 megapiksel. Nah, bahkan David Gadgetin juga itu menyebutkan juga ya, di situ kata dia, kalau resolusi kamera 50 megapiksel masih menggunakan MediaTek Helio G85 tidak kompatibel. Nah, bagaimana ini dengan brand lain yang masih G85 tapi sudah menggunakan resolusi 50 megapiksel? Dan jadi saya bisa berani membuat kesimpulan ya, melihat ataupun setelah saya menonton pernyataan dari David Gadgetin. Di situ bisa saya bilang Redmi 10 ini bukan hanya menjadi smartphone paling murah dengan kamera resolusi 50 megapiksel, tapi menjadi smartphone pertama yang beneran atau yang paling kompatibel menggunakan resolusi 50 megapiksel ya. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Lensa beresolusi 50 megapiksel ditemani lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel sebagai lensa depth dan makro. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Pengaturan kamera yang dibawa itu terbilang lengkap loh, mulai dari mode pro, naik hingga timelapse yang bisa mengatur waktu dan kecepatan perekaman. Hasil foto tidak bisa saya bilang jelek dan tidak juga bisa saya bilang bagus. Untuk kategori smartphone di kelas entry level sudah lebih dari cukup. Di sini Xiaomi itu tidak melakukan perubahan dari sisi warna seperti smartphone entry level mereka sebelumnya. Warna yang dihasilkan itu bukan yang terlihat gonjreng dengan saturasi warna yang lebih tinggi. Bahasa kerennya warna foto itu mendekati natural seperti warna asli objek foto. Kalau saya sih sering mengaktifkan AI agar menghasilkan fotonya itu terlihat lebih cerah dan saturasi warna itu lebih tinggi. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera depan Redmi 10. Nah, resolusinya Full HD ya, 30 frame per second. Redmi 10 dibekali kapasitas baterai 5000 mAh. Daya tahan itu bisa diandalkan. Screen on time yang saya dapat itu kisaran 5 hingga 6,5 jam dengan bermain game kisaran 3 jam lebih. Dan tethering hotspot saya aktifkan. Bagi saya sih daya tahan selama itu sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa lebih lama jika pemakaian santai.
Untuk pengisian daya baterai sudah fast charging 18 watt. Mengisi kapasitas baterai dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 22 menit. Kondisinya itu brightness saya buat mentok ke kiri dan mode pesawat saya aktifkan. Sebagai info, bila kamu punya gadget seperti TWS atau smartwatch atau sejenisnya lah ya, Redmi 10 ini sangat cocok dijadikan powerbank karena mendukung reverse charge dengan arus lambat. Sekarang masuk kesimpulan. Seperti saya bilang pada video unboxing Redmi 10, di situ saya mengatakan kalau Redmi 10 ini akan menjadi standar baru bagi brand lain untuk menciptakan smartphone di kelas entry level, yaitu harus resolusi kameranya besar ya, minimal 50 megapiksel. Chipsetnya pasti minimal MediaTek Helio G88. Plus teknologinya juga harus kekinian ya, seperti refresh rate 90 Hz, sudah mendukung reverse charge dan dual speaker. Nah, terkait hasil foto yang standar aja sih menurut saya ya, tidak bagus tidak jelek, plus tidak adanya NFC, buat saya sih itu bukan menjadi masalah dan bukan kekurangan ya. Kekurangannya buat saya sih pada tadi tuh main game Mobile Legends ini suhu smartphone-nya cepat panas. Saya nggak tahu apa karena chipset terbaru, jadi perlu ada perbaikan-perbaikan ya di sisi softwarenya. Bila memang seperti itu ya, semoga Xiaomi cepat memberikan update software terkait performanya khususnya di saat bermain game. Nah, apakah Redmi 10 menjadi smartphone yang paling layak dibeli? Saya berani katakan Redmi 10 ini smartphone di kelas entry level yang paling layak untuk dibeli saat ini. Oke, kalau kamu punya pendapat lain boleh ya untuk share pada kolom komentar di bawah. Itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Like jika suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.